Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan para jamaah salat subuh, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan perintah Allah, artinya juga menjauhi larangan Allah, dengan harapan mudah-mudahan setelah ibadah sholat subuh kita lanjutkan dengan kajian keilmuan. Ini adalah merupakan satu ibadah yang luar biasa. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah dan menjadi penghapus dosa-dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan pada akhirnya kita dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Kita doakan juga anak cucu kita mudah-mudahan dijadikan anak cucu yang sehat, anak cucu yang cerdas, anak cucu yang soleh dan solihat, dan mudah-mudahan mereka berguna bagi dirinya, keluarga, nusa, bangsa, dan agamanya. Kemudian saudara kita siapapun yang sedang sakit, sedang diuji oleh Allah, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan, dan orang-orang yang sudah wafat mudah-mudahan diampuni dosanya, mendapatkan nikmat kubur, dijauhkan dari siksa kubur. Dan doa kita ungkapkan melalui Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah rahimahullah, sebagaimana tadi disampaikan, topik pada subuh ini adalah etika berkeluarga, dan sudah kita alami, bahkan sudah lewat, bahkan ada yang sudah berpisah lagi, mungkin suaminya ada yang meninggal atau istrinya yang meninggal. Ini ketinggalan kereta ini. Jadi sudah punya anak cucu, baru mengkaji etika berkeluarga. Tapi namanya ilmu tidak ada basinya, namanya ilmu tidak ada kadaluarsanya. Barangkali ada hal-hal yang kita bisa ambil manfaatnya. Para jamaah rahimakumullah, kalau berkeluarga itu awalnya pernikahan. Yang barangkali sekarang itu kalau mau nikah harus ada sertifikasi dulu. Nanti ada sertifikat, mungkin ini berlaku. Kalau materinya ini sepertinya pas. Kita lihat dari pernikahan itu surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dari tanda wa min ayatihi, dari tanda-tanda kekuasaan Allah, dari tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, maka kami ciptakan kamu berpasang-pasangan. Pasangan itu sesuatu yang apa itu? Kontradiksi. Malam dengan siang itu pasangannya. Mungkin bendera kita merah dan putih, itu pasangannya. Laki-laki mesti perempuan pasangannya. Tidak boleh laki-laki dengan laki-laki. Nah, itu bukan pasangannya. Perempuan dengan
perempuan itu bukan pasangan. Seperti sepasang sepatu, mesti ada kiri, mesti ada kanan. Itu namanya sepasang. Kalau kiri dua-duanya atau kanan kedua-duanya bukan sepasang itu. Nah, ini sepasang ini adalah yang Allah ciptakan. Jadi bahwa manusia hakikatnya berpasang-pasangan. Litas kuno ilaiha, untuk apa itu? Supaya cenderung dan merasa tentram, merasa nyaman. Jadi berkeluarga itu bukan saling membunuh. Suami membunuh istri, istri membunuh suami, tidak nyaman itu. Litas kuno ilaiha, cenderung supaya nyaman, aman, tentram. Perempuan merasa dilindungi dan enak sekali mempunyai suami yang sesuai dengan syar'i. Itulah yang diinginkan oleh Allah. Wa ja'ala bainakum, dan kami ciptakan, kami jadikan di antara mereka mawaddah, ada rasa cinta. Cinta ini adalah kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Ada rasa cinta kepada istri, istri cinta kepada suami, cinta kepada anak, cinta kepada yang lain. Itu cinta itu Allah yang memberikan. Sebab ada perempuan yang kita tidak cintai, istri tetangga jangan dicintai itu. Atau suami tetangga, suami orang itu tidak boleh dicintai. Cinta, habis cinta warahmah, ada kasih sayang. Sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek, aki-aki jeung nini-nini, sudah tidak ada cinta itu. Yang adanya kasih sayang, nyaah, kata bahasa Perancisnya nyaah. Nyaah itu bukan seperti bapak kepada atasan kepada anak, kepada bawahan. Atasan kepada bawahan itu ada nyaah, ada resep, nyaah merek, resep nita. Jadi kalau nyuruh resep sekali, apa-apa disuruh, apa-apa disuruh, apa-apa disuruh, ya, resep, resep nyuruh. Tapi nyaah merek, akhirnya tidak pernah dikasih itu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Saya tadi sampaikan hadisnya, an-nikah sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, kata Rasulullah. Nikah itu sunnahku. Harus nikah itu wajib itu nikah. La'anallahu litabattil, tabattul. Allah akan melaknat kepada orang yang jomblo sendirian. Jomblonya itu karena tidak mau nikah. Seorang perempuan jomblo tidak mau nikah, bukan tidak ada yang mau, ada yang mau, selalu ditolak dengan alasan mengejar karir. Maka dia tidak mau berkeluarga sampai mati, laknat itu, dilaknat Allah. Jadi nikah itu sunnah Rasul. Nikah itu sunnah Rasul. Alhamdulillah kita sudah nikah semuanya, mengikuti sunnah Rasul. Nikah sunnah. Faman lam ya'mal bisunnati atau faman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa orang yang tidak suka dengan apa itu, dengan sunnahku, itu bukan umatku, kata Rasulullah. Jadi umat Islam ini harus banyak istrinya. Ada suara. Iya, banyak sampai 4 gitu. Itu jangan dibantah, kecuali mampunya cuma satu dan pengennya satu. Jangan takut oleh istri. Musyrik itu. Kenapa Bapak tidak beristri lagi? Jangankan beristri lagi, baru ngomong-ngomong saja itu ada janda tetangga, itu luar biasa, piring habis dibandingkan temannya, itu gelas habis gitu, baru ngomong itu baru wacana lah gitu. Bagaimana kalau sudah kenyataan?
Itu kenapa tidak mau nikah? Aduh, istri saya. Takut itu harus oleh Allah. Itu. Tapi kalau kan ayatnya fankihu ma tawalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah an-nisa ayat 2. Nikahilah oleh kamu bukan satu penawaran Allah itu, 2. Nikahlah perempuan-perempuan yang kau cintai, 2. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, aku berikan peluang 3. Itu fankihu wa tabalakum minan nisa masna wa sulasa. Boleh 3. Halal. Ada kalimat bahasa Arab az-zaujah, istri, misbahun fil bait. Itu adalah pelita, penerang di rumah. Itu satu menjadi penerang. Bagaimana kalau yang meneranginya 2? Boleh terang itu. Lebih terang, luar biasa. Bagaimana kalau 3? Wah, terang benderang itu. Apalagi 4, masya Allah, luar biasa. Ini Bu bukan memberikan motivasi, ini bukan Bu. Ayatnya seperti itu, Tapi kata Allah, wala ta'dilu fawahidah. Kalau tidak takut tidak adil, maka cukup 1. Nggak bakalan habis lah. 1 juga dari dulu itu habis awet. Para jamaah rahimakumullah, bagaimana supaya awet? Nah ini ada kewajiban suami, ada kewajiban istri. Insya Allah kewajiban istri nanti bulan depan. Sekarang kewajiban suami saja. Jadi nikah itu bukan sekedar kata calon mertuanya, saya nikahkan dan kawinkan anak saya yang bernama Aisyah kepada Anda dengan mahar, dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dibayar tunai, saya terima nikahnya dan kawinnya dan seterusnya. Bukan itu saja. Itu mah pengesahan. Itu pengesahan. Tapi ada kewajiban-kewajibannya nanti. Kewajiban suami, kewajiban istri. Biasanya kalau kewajiban istri berarti hak suami. Kalau kewajiban suami berarti hak istri. Nah, saya sampaikan kewajiban suami dulu. Apa kewajiban suami yang pertama? Yang bagi lirijal, wajib bagi seorang suami ayyuso imra'atahu, memberikan nasihat. Nah, nanti itu sedang pacaran itu harus disampaikan. Dek, nanti kalau abang ngasih nasihat harus diterimanya. Dan nasihatnya itu tidak usah resmi. Istrinya sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah begitu. Apaan sih mas ini? Apa kamu jadi ustaznya mas? Tidak usah begitu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ngapain kata istrinya. Biasa saja lah itu ya, disesuaikan sikon. Nah, jadi mau apa itu, mau berbuat kesalahan atau tidak berbuat kesalahan, ada satu kewajiban bagi suami. Pak, sudah memberi nasihat istri belum? Kok diem? Sepertinya belum. Nah, ini kewajiban suami ayyuso imra'atahu ayyamuruha wa yudzakiruha, memerintahkan atau mengingatkannya, wa yasta'tifa biha, tapi dengan cara yang menyenangkan. Jadi tidak dengan ultimatum, tidak dengan tidak dengan ancaman. Seperti begini, wafil hadis, dalam sebuah hadis, rahimallahu, Allah akan merahmati
rajulan seorang laki-laki. Qala yang berkata itu rajul, yaitu suami, ya ahla, wahai keluargaku. Berarti keluarga itu anak, istri, menantu, dan siapa saja yang ada di rumah kita, itu keluarga. Ya wahai keluargaku, sholatakum, pelihara sholatmu. Begitu. Jadi ada anak, ada istri, ada siapa, pelihara. Kita jangan tinggalkan sholat ya. Itu disesuaikanlah bahasanya, redaksinya itu. Jadi siapa ada suami yang mengajarkan, yang menasehati keluarganya, sholatakum, pelihara sholatmu. Yang kedua, siyamakum, pelihara puasamu. Zakatakum, kalau kamu wahai anakku, menantu, kalau sudah punya harta, tabungan atau apa saja, mungkin gaji, dengan nisab sampai nih, nisabnya gaji, nisabnya itu ada zakat profesi. Zakat profesi itu seperti apa? Zakat profesi itu ditasarufkan kepada emas, dikaitkan dengan emas. Kalau emas itu wajib zakatnya 80 gram. Kalau sekarang 1 gramnya berapa Bu? 600.000, berarti 48 juta. Kalau punya tabungan sudah awal, dulu mengeluarkan mulai menabung itu bulan Ramadan. Setiap Ramadan itu keluarkan. Berapa persen? Tidak seberapa, hanya 2,5%. Nah, si suami mengingatkan, oh anaknya ini sudah menjadi salah satu direktur di OJK. Wah itu besar itu. Kalau 48 juta dibagi 12 berarti 4 juta. Siapa orang yang mempunyai penghasilan, bukan gaji, penghasilan. Penghasilan itu bisa besar dari gaji. Siapa orang yang mempunyai penghasilan 4 juta 1 bulan, maka harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Berapa itu? 2,5% dari 4 juta. 200.000, hanya 200.000. Besar tidak itu? Sepertinya tidak begitu besar. Jadi 1 juta 25.000. 1 juta 25.000, 2,5%-nya 2 juta 50, 100.000. 100.000 ya, 100.000 dari 4 juta. Bagaimana kalau zakatnya tiap bulan? Kata Syekh Yusuf Qardawi, no problem, silakan saja. Pak Didin Hafizuddin, itu Profesor Didin Hafizuddin, ini adalah Ketua Basnas, Badan Zakat Nasional. Itu kalau konsultasi tentang zakat, beliau profesornya. Nah, para jamaah rahmatullah, tidak seberapa, punya gaji 4 juta, 8 juta, berarti hanya 200.000. Berikan saja ke masjid. Masjid ini zakat. Nawaitu an ukhrija zakat mal, saya mengeluarkan zakat mal. Nanti harus beda keropak dengan zakat. Zakat itu ada mustahiknya 8. Itu harus diberikan kepada mustahik kalau zakat. Kalau sedekah apa saja, kekurangan apa itu, kerusakan apa di masjid, itu dari dari keropak. Tapi kalau zakat beda, itu ada mustahiknya. Beritahu kepada keluarga, zakatakum, miskinakum. Hati-hati dengan tetangga yang miskin. Sebab kalau ada seorang yang sholat, baca Al-Quran, ibadahnya getol, tetapi ada tetangganya yang menangis kelaparan, maka imannya tidak sempurna, ibadahnya tidak akan diterima. Kalau dia tahu bahwa tetangganya ada yang kekurangan, ada yang kelaparan. Yatimakum, tentang yatim, itu sampaikan. Sepertinya belum ini kita menyampaikan. Saya juga karena di Ar-Rahmah ada pengajian,
kalau memberitahu kepada istri, istri ngaji. Nah, itu sajalah. Kalau di rumah sengaja mah takut takut tidak menerima gitu. Kalau pengajian mah kita jejali gitu, mau menerima mau enggak. Kalau kesinggung di rumah nggak ngomong gitu, berarti kesinggung gitu. Nah, begitulah jadi ustaz punya istri. Yatimakum, jironakum, tetangga, perhatikan tetangga, anak yatim, orang miskin. Annakum, sesungguhnya kalian, la'allallahu, mudah-mudahan Allah yajma'ukum, mengumpulkan kamu ma'ahum beserta mereka fil jannati di surga. Mungkin saja ada anak yatim masuk ke dalam surga, kita akan dikumpulkan. Mungkin saja ada tetangga masuk ke dalam surga. Mungkin saja ada jamaah masjid yang masuk ke dalam surga. Ke neraka banyak kayaknya gitu kan. Ke surga ada gitu. Kenapa banyak ya? Begitulah. Jadi kalau kita menjalin persahabatan, nanti kita perlu sahabat, perlu teman yang akan menyelamatkan kita. Kalau di masjid suka ketemu, salaman, apa kabar, menyapa, basa-basi, begitulah. Nanti di akhirat salah satu masuk neraka, satu masuk surga. Masa sih nggak ingat? Kata yang masuk ke neraka, Mas, apa nggak ingat dulu waktu di masjid Ahlul Uhwah? Oh ya, request dong kepada Allah, bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tergantung Allah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Mungkin saja nanti diampuni oleh Allah, diangkat. Itulah perlunya teman, perlunya sahabat. Maka perbanyak teman di masjid, banyak teman di majelis-majelis taklim. Kenapa? Mungkin saja nanti dia akan menolong kita. Para jamaah rahimakumullah, itu yang pertama, memberi nasihat. Mesti itu wajib memberi nasihat. Mau tiap hari, kalau tidak bosan mah yang diomongin si abang mah itu lagi. Jadi kalau enggak seminggu sekali lah, kalau enggak sebulan sekali. Masa sih 1 tahun sekali enggak. Yang kedua, wa yunfiqu 'alaiha 'ala qadri wus'ihi. Ayun fiko, memberikan nafkah, kewajiban suami memberikan nafkah 'alaiha kepada istri, 'ala qadri wus'ihi, sesuai dengan kemampuannya. Kalau mampunya tiap hari 50.000, ya berikan 50.000, asal istri ridho. Mah ridho enggak dikasih segini, berapa Mas? 30.000, 50.000, ya ridho Mas. Memang penghasilannya berapa? Ya penghasilannya paling 60.000. Nah itu kalau pemulung, pedagang dorongan itu, atau 100.000. Ini yang 50.000 buat ibu, yang 50.000 kita tabungkan untuk kurban, untuk umroh dan lain sebagainya. Nah itu sekemampuannya. Mampunya 100.000, berikan 100.000. Mampunya 10 juta, habis itu. Nah, para jamaah rahimakumullah, jadi sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak ada ukuran, itu muamalah. Ibadah itu ada mahdhah, ada ghair mahdhah. Kalau mahdhah ada ukurannya, ada hitung-hitungannya. Salat mahdhah itu. Jadi ibadah yang ada waktunya, yang ada aturan-aturannya. Ada ibadah ghair mahdhah yang tidak ada ukurannya, seperti memberi nafkah suami kepada istrinya. Jadi selama istrinya ridho, maka aman bagi suaminya. Nah, jadi tapi tidak boleh ada yang disembunyikan. Suami istri itu tidak ada rahasia, buka oleh istrinya kepada suami kalau ada masalah apapun. Begitu juga suaminya. Jadi nyaman, jadi tidak ada kepenasaranan bagi suami atau istri. Ayun fiko, memberikan nafkah. Tokotihi, sekuatnya, wakuatihi, dan sekemampuannya sekuatnya. Itu yang kedua.
Wa yastahmila 'alaiha, yang kedua menahan diri dari marah. Idza adatu, apabila mengecewakan salah satu atau istri. Ini kewajiban suami. Suami harus menahan marah kepada istri, yasbiro ala idatiha, bersabar kepada sesuatu yang mengecewakan. Umpamanya, Mas, nanti kita makan dengan sayur asam, tahu-tahu rasa kolak, gulanya kebanyakan, panci kecil dikasih setengah kilo gula. Mengecewakan itu. Jangan marah. Paling juga ngobrol lah. Gue pernah belajar, kita mencicipi, coba Bu cicipi. Emangnya kenapa Pak? Enak nggak? Enak sih enak gitu. Coba cicipi. Itu kata si istrinya, ya Allah ini mah kolak Pak. Iya kan ibu yang bikin. Jadi tidak usah marah. Apaan ini? Emang aku kekurangan gula. Ini sudah ditambah lagi dengan sayur asam yang manis. Jangan, tidak usah. Kalau terjadi perbedaan pemahaman, beda pemikiran, ya satukan, dekatkan. Nah itu, jangan sampai berantem. Berantem itu capek, mengeluarkan energi. Jadi Allah menghendaki ada kenyamanan, ada kedamaian, sakinah, mawaddah, warahmah, ada saling cinta, saling sayangi. Jadi tidak ada saling mengancam, tidak ada saling membenci. Kalau ada ketidaksepakatan, tidak ada kesepahaman, ada solusinya. Coba kalau kita menghadiri orang yang sedang ijab qabul, itu akan membacakan taklid, perjanjian. Kalau saya tidak memberikan nafkah 2 bulan berturut-turut, nafkah lahir dan batin, dan istri tidak ridho, kuncinya itu tidak ridho. Kalau tidak ridho, boleh mengajukan gugat cerai, rafa, apalah istilahnya, itu kepada pengadilan. Yang surat nikah itu dibawa lagi ke KUA, diproses. Bu, ini nggak ada jalan keluar, ini sudah saya tidak kuat lagi, tidak tahan lagi. Kenapa? 2 bulan dibiarkan, tidak ada nafkah lahir, tidak ada nafkah batin. Kalau tidak lahir, batin kok. Kalau tidak lahir, kalau tidak batin, lahir kek. Ini tidak, dan saya tidak ridho. Kalau diteruskan juga tidak akan selesai. Mungkin mencari laki-laki lain si perempuannya. Nah, para jamaah, supaya menjaga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka boleh si perempuan mengajukan gugat cerai kepada suaminya. Wa yatalattafa biha, yang keempat, yang berapa? Yang keempat ya. Yang keempatnya, ayatalattaf, menundukkan istri, bi ayyudariha bil ma'ruf, tapi dengan cara yang menyenangkan. Istri itu harus tunduk kepada suami. Nanti bahwa suami itu sebagai kepala keluarga. Suami itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahu. Allah mengangkat derajat laki-laki itu harus jadi raja di rumah, harus menjadi ketua di rumah, presiden di rumah, harus menjadi pemimpin di rumah, dan yang lainnya adalah bawahan. Tapi kalau suami diangkat oleh Allah, diberikan wewenang jadi ketua, jadi raja, dan tidak boleh semena-mena. Oh, saya raja ini,
seperti paduka raja saya itu. Sekarang banyak kerajaan-kerajaan yang muncul. ada apa itu? Ada istana apalah itu ya. Di Sunda ada, di Jawa ada. Fenomena apa ini? Siapa yang nyuruh? Kalau ahli politik kan, ini menutupi kasus ini, menutupi itulah. Gitu. Tapi kalau kita menonton aja, nggak bisa menilai. Nah, para jamaah rahimakumullah, jadi harus menentukan suami harus bisa menentukan istri, tapi dengan cara yang menyenangkan. Kan gampang, Bu. Kalau istri supaya nurut gampang ya, Bu. Nah, pagi-pagi kasih 1 juta nurut. Siang-siang 1 juta, sore 1 juta. Insya Allah nurut senakal apapun. Ada wanita yang nakal pada zaman Nabi Musa. Kemudian ada orang yang kaya. Kata orang yang kaya, siapa sih perempuan yang nakal itu? Si Anu, apa nakalnya? Enggak pernah tunduk kepada suami. Coba saya jadi suaminya. Jadi suaminya enggak pernah keluar rumah. Itu pagi-pagi kasih uang, siang kasih uang, sore kasih uang. Itu biasanya perempuan tunduk dengan uang, ya orang lain, bukan jamaah al-ukhuwah, bukan. Nah, para jamaah rahimakumullah, kenapa perempuan itu harus ditundukkan dengan cara yang menyenangkan? Fa innahunna naqisati aqlin. Ini bukan ibu-ibu di sini. Jadi kebanyakan perempuan itu agak pendek akalnya. Kalau ada anak panas, meriang, tapi ada perempuan yang cerdas luar biasa, ada. Bahkan perempuan jadi profesor, ada. Ada laki-laki yang hanya lulus SMA, ada gitu. Jadi tidak selamanya perempuan itu naqisatul aqli. Jadi akalnya pendek, tidak. Jadi biasanya kalau ada anak meriang, anak apa yang terjadi hanya nangis saja. Itu sifat ibu seperti itu. Tapi kalau bapaknya, kenapa Bu? Meriang siapkan mobil, kita bawa ke rumah sakit, bawa ke dokter. Biasanya begitu. Wadini, dan perempuan itu apalagi yang tidak sekolah agama, dia TK-nya di Mardiwani, Berdiwana, SMP SMA-nya, kemudian masuk IPB atau masuk kedokteran, akhirnya pelajaran agama agak kurang, maka suami ini harus melengkapi, harus mungkin saja untuk ngetesnya ngobrol diskusi masalah apa, terutama masalah agama. Nanti akan ketahuan sampai di mana kemampuan keagamaan seorang istri. Itu yang keempat. Yang kelima, ayyaslukaha sabilal khair, memberikan petunjuk kepada jalan yang baik. Itu jadi seorang suami jangan mengajak istrinya untuk memasarkan sabu, jangan itu. Sabu-sabu. Sekarang ada suami istri yang seperti itu. Di kita tidak ada lah. Di kita ahli pengajian. Qala ar-Ramli, kata Imam ar-Ramli, laisa lahu darbah. Jalan yang baik, tapi jangan memukul. Tidak boleh memukul istri. Paling utama tidak boleh memukul muka. Itu sakit kan. Darbah ala tarkis shalah, walaupun meninggalkan salat. Istri kita tidak salat, jangan dipukul. Tapi tetap bal yaktasiru alal amri, perintah saja, perintah. Nah, ini kan mama jadi tanggung jawab apa nanti di akhirat. Kalau suaminya sholat, istrinya tidak sholat, bagaimana tanggung jawab apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan cara yang lembut, dengan cara yang sesuai. Itu walaupun tiap hari,
pusing ini, kenapa istri nggak mau sholat? Suka dikasih tahu, suka. Seberapa banyak tiap hari akan menjadi pendakwah, tiap hari akan mendapatkan pahala. Jangan bosan. Bu, berjamaah ya, Bu, ke masjid yuk. Nah, walaupun perempuan itu sebaik-baik sholat perempuan itu adalah di rumah. Rasulullah pernah berjamaah dengan para wanita. Kata Rasulullah, kalian berjamaah dengan aku. Tapi kalau kalian sholat di rumah itu lebih baik dari berjamaah dengan aku bagi perempuan. Tapi kata Rasulullah selanjutnya, kalau ada perempuan yang sholat di masjid, jangan dilarang. Sah-sah saja silahkan. Sampai sholat Jumat. Sholat Jumat di Mekah, di Madinah, sholat Jumat laki-laki perempuan sholat Jumat. Itu disahkan, dibolehkan. Tapi kalau masjid tidak memberikan ruang kepada wanita, ya sudah saja, tidak usah sholat Jumat, sholat zuhur saja di rumah. Itu lebih aman, masjid lebih lega itu. Kan biasanya kalau diumumkan ibu-ibu harus sholat di masjid, penuh sama ibu-ibu itu. Padahal kewajiban Jumat itu hanya untuk laki-laki, tidak untuk perempuan. Nah, para jamaah rahmatullah, harus mencari jalan yang terbaik, ke jalan yang baik. Nah, itu tugas suami. Itu tugas suami. Tapi kalau tidak memerlukan, ya alhamdulillah, memang istrinya solehah, anak-anaknya solehah, itu meringankan bagi suami. Kemudian kewajiban suami yang ke-6. Ya, yang ke-6. Ayu allimuha ma tahtaju ilaih fid dini min ahkamit thaharah. Yang ke-6-nya, wa yu'allimuha, harus mengajar, harus jadi dosen. Suami kepada istri harus mengajar, wa yu'allimuha ma tahtaju ilaih, yang dibutuhkan oleh istri. Fid dini, dalam agama, min ahkamit thaharah, terutama hukum-hukum bersuci. Jadi suami harus paling pintar dalam agama. Nah, itu tadi, kalau ada istrinya tidak pandai berwudu, maka kata suaminya, ibu, surga itu kuncinya sholat. As-sholat miftahul jannah. Sholat itu kunci surga. Wa miftahus sholat al-wudu. Dan kuncinya sahnya sholat dengan wudu. Wudunya tidak beres, wudunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Maka tidak sah masuk ke dalam surga. Jadi kalau diurut, maka wudu yang menjadikan bisa kita mendapatkan atau masuk ke dalam surga. Bagaimana wudu? Wudu itu 3 kali, itu sunnahnya. 1 kali itu juga kalau kekurangan air itu sudah sah. Kemudian mencuci jari tangan, kemudian berkumur, kemudian menghisap air. Istinsyak itu dihisap, air itu dihisap dan dikeluarkan. Istiqmal itu di kata bahasa Perancisnya disingringkeun. Dimasukkan, itu mungkin dari segi kesehatan ini menguras yang ada debu segala macam di hidung, itu dikeluarkan. Nah, kemudian muka, membasuh muka itu bukan ambil air wudhu gini-gini, bukan. Tapi ambil air wudhu kemudian dibiarkan sampai ke area muka itu, tempat tumbuh rambut sampai dagu, dari anak telinga sebelah kanan sampai anak telinga sebelah kiri. Nah, supaya merata, ambil dulu
ke atas. Nah, nanti airnya itu bercucuran, disampaikan. Nah, kemudian diusap. Ini jempol ada di anak telinga. Nah, ini kalau tidak jari tengah, telunjuk mengusap-usap ujung mata. Nah, barangkali bangun tidur ini masih banyak apa itu ya? Cile ya. Apa cile? Kecil-kecil dulu. Nah, itu cile. Nah, apa itu mereka? Nah, ini supaya segar melihatnya itu supaya jadi tidak ngantuk lagi lah. Kalau baik keduanya. Nah, jadi muka saja itu tidak boleh. Kalau gini saja, ini tidak terbasuh. Ini mungkin tidak terbasuh, tapi semuanya pertama ke atas, biarkan air mengalir, kemudian diusap supaya merata. Nah, itu harus diajarkan kepada istri tentang toharoh. Ibu sudah diajari oleh suami belum? Sudah. Oh, udah, alhamdulillah. Itu menutupi suami, ya Allah, karena cintanya kepada, padahal suaminya tidak pernah itu. Tapi kata ibu yang baik sudah katanya. Ya. Kalgusli seperti mandi minal haid, dari haid dulu. Sekarang udah nenek-nenek udah bebas pulsa itu. Jadi tentang bersuci, mandi haid, mandi janabah, mandi karena sudah hubungan suami istri. Itu harus semua, namanya keramas apa itu? Mandi besar. Yang namanya mandi besar bukan mandi kecil itu. Besar-besaran itu mandinya. Jadi bagaimana? Harus yang biasa pakai sampo. Samponya habis. Bagaimana ini sah atau tidak sah? Rasulullah tidak pakai sampo dulu. Memang belum ada. Wal janabah wakal wudu'i seperti wudu tadi. Wat tayamum seperti tayamum. Naik pesawat, itu sebetulnya tayamum itu harus dengan tanah yang kering, yang diayak, kemudian dipakai untuk bertayamum. Tapi kalau di pesawat kita nggak bawa tanah, nggak bawa apa? Kata ahli fikih, inna ala kulli syai'in gubarun. Di atas segala sesuatu itu mesti ada debunya. Ada debu. Jadi kita tempelkan saja untuk muka. Biasa tempelkan, buang. Walaupun tidak kelihatan, buang aja. Memang begitu sunahnya. Kemudian usapkan ke muka. Bukan tanahnya langsung sampai belepotan, bukan begitu. Ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu dia sholat, kok ininya banyak debunya, kepalanya banyak debunya. Kata Rasulullah, selesai sholat subuh, kenapa ini? Kok perasaan banyak debunya? Tadi malam saya sudah melaksanakan kewajiban kepada istri saya, air tidak ada, akhirnya saya berguling-guling di atas debu. Gitu. Kata Rasulullah, bukan begitu, cukup dengan tayamum kalau memang tidak ada air. Kalau tidak ada air, jangan berani-berani begitu atau jadi repot sendiri. Nah, jadi para jamaah rahimakumullah, wal haidu dan haid. Min kulli ma yata'allaqu bihi, apa saja yang berkaitan dengan haid. Walladzi la budda min irsyadin nisa, yaitu wajib kepada suami untuk memberi petunjuk kepada perempuan fil haidi, di dalam haid, fi bayani sholati, tentang sholat. Jadi allati tuqdiha fa innaha mahman, karena ini penting, in kota dimauha, ketika berhenti darahnya, qoblal maghrib, sebelum maghrib, mungkin waktu asar masih
kira-kira sempatlah 1-2 rakaat, maka tetap begitu berhenti, maka dia si istri harus mandi besar karena haid, kemudian laksanakan sholat. Kalau tidak keburu waktu berhenti haid, ibu itu berhenti haid akhir asar, maka asar itu harus dikodok. Sebab asar sudah suci, sudah bersih, maka harus dikodok, kemudian dia sholat maghrib. Jangan dibiarkan. Tadi Bu jam berapa? Ada 5:30 barangkali. Sekarang maghrib jam berapa? Jam 6, 18. Ketika 5:30 sudah berhenti, maka wajib mandi, kemudian sholat asar. Jangan nanti aja mandinya kalau mau maghrib, tidak boleh. Begitu berhenti maka langsung mandi. Beda lagi kasusnya yang tidak lazim, pokoknya sudah mandi keluar lagi, itu beda lagi. Nah kemudian para jamaah rahimakumullah, itu laki-laki harus menjelaskan kepada istri, itu perlu bagi istri, dan masih banyak lagi hal-hal yang lain. Yang ketujuh, wal ibadati, ibadah, farduha, menerangkan tentang fardunya sholat. Bu, sholat itu ada yang sunat, ada yang fardu, ada sunat, ada rukun. Wudu juga ada sunat, ada fardu. Fardu wudu ada berapa? Ada 6. Pertama nih, niat, sampaikan. Niat itu hahuna, kata Rasulullah. Niat itu dalam hati. Maka dalam hati dia harus niat sholat, niat apa, kecuali niat haji dan umroh itu boleh diucapkan. Nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala, atau labbaika Allahumma umratan kalau umroh, labbaika Allahumma hajjan kalau haji. Nah itu boleh diucapkan, tapi dalam hati juga harus mengikuti, sebab ini pokok pangkal niat itu ada di dalam hati. Nah itu harus disampaikan kepada istri. Ya, jadi kalau tidak, dosa itu bagi suami. Nah jadi ini tentang ibadah, fardunya, sunatnya, wasunani, dan sunatnya, min sholati, wa zakah, wa saum, wal haji, semuanya. Itu jadi suami itu harus jadi ustaz ini. Jadi harus menguasai tentang agama. Nanti kalau istrinya tidak melaksanakan, tanggung jawab suami. Kalau anaknya tidak menjalankan, maka tanggung jawab bapak. Kasihan itu bapak, sudah mempertanggungjawabkan dirinya, mempertanggungjawabkan istrinya, mempertanggungjawabkan anaknya. Farduha wasunan wa min sholatin wa zakat. Bagaimana sholat, ada berapa rukun sholat, itu harus dibaca-baca lagi untuk dirinya, untuk keluarga. Kalau sudah disampaikan, sudah selesai itu kewajiban suami kepada istri. Zakat, zakat itu ada berapa macam, sampaikan. Wasaum tentang saum, wa haji tentang haji. Fa in kana rajulu fa innama yata'allamuha. Kalau seorang suami mengajarkan falaisalah, dia tidak bisa al-khuruj, maka harus keluar li su'alil ulama, bertanya kepada ulama. Kalau itu bapaknya tidak paham, maka harus bertanya kepada orang alim, harus ngaji. Wa in qasura ilmu rajul, kalau sedikit ilmu suami, walakin naba anha, tetapi dia perlu kepada maka perlu visuali bertanya. Fa akhbaroha, kemudian sampaikan kepada istrinya, bijawabil mufti, yaitu jawaban ulama tadi. Jadi para jamaah rahimakumullah, sebetulnya istri itu tidak usah keluar rumah.
kalau sudah cukup diajari oleh suami. Kalau suaminya tidak memahami, maka suami harus datang kepada ulama, harus ngaji. Kalau tidak ngaji, berarti tidak punya ilmu, tidak ngaji. Maka boleh memerintahkan kepada istrinya supaya ikut pengajian. Oh, bapak tidak bisa ngajar ibu. Nah, jadi kalau ada pengajian di masjid, pengajian di majelis taklim, tolong hadiri ya. Nah itu kata ibunya siap. Nah itu jadi orang-orang yang ngaji itu kadang-kadang di rumah tidak cukup penerangan agamanya, tidak cukup memberikan kebutuhan bagi si istrinya. Maka diperlukanlah untuk menambah ilmu, yaitu menuntut ilmu di luar. Kemudian para jamaah rahimahullah, kenapa demikian? Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aqra'u bil iman, yang pengakuannya iman kepada Allah, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, minan nisa, dari istri, wal aulad, dan anak-anak, wa kullu man yadkhulu fi hadhil ismi, dan siapa saja yang ada di rumah, jagalah dirimu dan keluargamu, naron, dari api neraka. Jadi mungkin saja istri masuk neraka karena tidak dijaga oleh suaminya. Mungkin saja anak masuk neraka, mungkin saja tidak diajari oleh bapaknya. Ada anak masuk ke dalam neraka dan dia itu padahal bapaknya ahli surga, ahli ibadah. Kemudian kata anaknya yang sedang disiksa dalam neraka, ya Allah, aku tidak ridho disiksa dalam neraka. Kenapa? Karena ayahku tidak mengajariku. Jadi mengajari anak itu kewajiban bapak, kewajiban ibu mengajari anak, membaca, menulis, membaca Al-Quran, menulis Al-Quran dan lain sebagainya. Mengajar matematika itu kewajiban orang tua. Karena orang tua tidak sempat mungkin bekerja, maka harus dititipkan kepada gurunya, guru ngaji, atau mengambil guru ngaji privat di rumah, supaya nanti di akhirat tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah mengajar anakmu belum? Kata orang itu, saya tidak sempat ngajar, aku tidak bisa, maka saya panggilkan ustaz supaya mengajar anak saya membaca Al-Quran, menulis Al-Quran, dan masalah-masalah agama yang lainnya. Atau disekolahkan kepada sekolah yang berbasis agama, ada taufik, ada pesantren, dan lain sebagainya. Silahkan, itu solusi bagi bapak yang tidak bisa mengajarkan anak-anaknya. Titipkan oleh kita, bapak, kepada kiainya atau kepada siapapun, ada ustadz yang datang ke rumah, ini adalah sebetulnya kewajiban saya, tapi saya tidak bisa, saya tidak ada waktu, maka kewajiban saya serahkan kepada bapak, dan bapak akan saya beri upah, ada imbalannya. Nah, jangan dibiarkan ada ustadz masuk karena Allah, ustadz mah niatnya selalu ibadah. Jangan begitu. Ustadz juga punya anak, punya istri, itu harus diumpan, harus diberi makan istrinya, ditinggalkan untuk memenuhi kewajiban kita orang tua. Maka berilah sekemampuan kita. Kalau bisa memberikan yang banyak, ya beri banyak, sebab dia sudah menggantikan kewajiban kita. Datang ke pesantren, datang ke sekolah yang berbasis agama, titipkan kepada mereka, Pak, sebetulnya ini kewajiban saya nih, mengajar anak.
tapi saya tidak bisa, saya dan lain sebagainya, berapa harus saya bayar? Kemudian kata sekolah, yang biasanya begini. Nah, mudah-mudahan ini sebagai pengorbanan saya, dan mudah-mudahan nanti saya tidak akan tidak akan ditanya, sebab kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintakan pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Para jamaah rahmatullah, itu barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada 7 kewajiban bagi suami kepada istri, dan nanti insya Allah pada kesempatan lain kewajiban istri kepada suami. Kewajiban suami hak istri, kewajiban istri menjadi hak suami. Penuhi kewajiban-kewajiban kita nanti supaya diringankan kita dalam pertanyaan di akhirat kelak. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.